semuanya, kembali lagi dengan saya Maria Trisa Natalia dari kelas manajemen 23A dengan nomor NPM 23411041. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertian jurnal umum. Pembuatan jurnal umum merupakan langkah pertama pada tahap pencatatan dalam siklus akuntansi. Pembuatan jurnal umum diikuti dengan posting atau pemindahan bukuan akun-akun dari jurnal umum ke dalam buku besar. Pada penyusunan jurnal, harus ditentukan nama akun, nilai transaksi, dan sisi pencatatan transaksi, yaitu debit atau kredit. Lanjut ke pengertian jurnal umum. Jurnal umum merupakan media dalam proses akuntansi untuk menampung akun-akun transaksi. Setelah dianalisis, transaksi akan dicatat dalam jurnal umum. Hasil analisis berkaitan dengan dua akun, yaitu akun yang dicatat di debit. Hasil analisis berkaitan dengan dua akun, yaitu akun yang dicatat di debit dan akun dicatat di sisi kredit. Pada jurnal dicatat pula nilai transaksi dan keterangan singkat tentang transaksi. Jadi, jurnal umum adalah media untuk mencatat semua tanggal, nama akun, nilai transaksi, sisi pencatatan transaksi, dan keterangan singkat tentang transaksi. Kita lanjut ke fungsi jurnal umum. Yang pertama ada fungsi pencatatan. Semua transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan harus dicatat dalam jurnal. Yang kedua ada fungsi historis. Jurnal umum dicatat secara kronologis dengan membukukan transaksi yang dilakukan sesuai urutan waktu terjadinya. Misalnya, tanggal 5 Januari 2018 dicatat lebih dahulu dibandingkan transaksi di tanggal 10 Januari 2018. Lanjut ke fungsi analisis. Untuk menentukan nama akun, jumlah yang dicatat, dan di sisi mana debit atau kredit pencatatan dilakukan, bukti transaksi dianalisis terlebih dahulu. Hasil analisis tersebut kemudian dicatat pada jurnal umum. Lanjut keempat, fungsi instruktif. Jurnal umum merupakan sekumpulan instruksi atau perintah. Akun harus diisi sesuai dengan apa yang dicatat pada jurnal umum, termasuk perintah atau mendebit dan mengkredit akun-akun pada jurnal. Jika instruksi jurnal umum tidak diikuti, akan terjadi kesalahan dalam pengisian akun. Yang terakhir ada fungsi informatif. Jurnal umum menyajikan tanggal, nama akun, keterangan singkat mengenai transaksi, dan nilai uang pada suatu transaksi. Lanjut ke bentuk jurnal umum. Sebelumnya kita telah membahas bahwa jurnal memiliki beberapa fungsi. Oleh karena itu, bentuk jurnal dibuat sedemikian rupa agar mampu memenuhi fungsi-fungsi tersebut. Bentuk jurnal umum dapat kita lihat seperti contoh berikut. Yang pertama, kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadian transaksi. Yang kedua, kolom kode bukti pembukuan digunakan untuk mencatat nomor bukti transaksi. Yang ketiga, kolom akun atau keterangan digunakan untuk mencatat deskripsi akun transaksi serta keterangan singkat tentang transaksi. Yang keempat, kolom referensi digunakan untuk mencatat kode akun ketika ayat jurnal dipindahkan ke buku besar. Sebelum dilakukan pemindahan, kolom referensi dibiarkan dalam keadaan kosong. Lanjut, kolom debit dan kredit digunakan untuk mencatat nilai transaksi. Dan yang terakhir, nomor halaman digunakan sebagai referensi pada buku besar. Kita lanjut ke langkah-langkahnya jurnal umum. Salah satu fungsi jurnal umum adalah memudahkan pencatatan transaksi ke dalam buku besar. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pencatatan, perlu diperhatikan beberapa langkah berikut. Yang pertama, catatlah tanggal transaksi pada kolom tanggal sesuai dengan tanggal yang tercantum pada bukti transaksi. Penulisan periode akuntansi, baik tahunan maupun bulanan, cukup ditulis satu kali saja. Yang kedua, isilah kolom kode bukti pembukuan dengan nomor bukti transaksi. Yang ketiga, pada kolom akun atau keterangan, tuliskan nama akun-akun yang mengalami perubahan akibat transaksi. Akun pada sisi debit ditulis merapat ke garis kolom nomor bukti.
Sedangkan akun pada sisi kredit ditulis lebih menjorok ke kanan sehingga kedua nama akun tidak sejajar. Tambahkan penjelasan singkat untuk mendukung kolom referensi. Dan yang terakhir, istilah kolom debit dan kredit sesuai dengan nilai transaksi. Agar lebih paham dengan jurnal umum, saya menyajikan soal transaksi untuk jurnal umum. Kita masuk ke kasus PT Jaya Abadi. Pada tanggal 5 Januari 2018, perusahaan PT Jaya Abadi menginvestasikan dananya sebesar 500 juta rupiah. Jadi, masuk ke akun jurnal umumnya adalah kas di debit sebesar 500 juta rupiah dan modal awal di kredit sebesar 500 juta rupiah. Lanjut ke soal yang kedua. Tanggal 11, perusahaan membayar sewa kantor sebesar 20 juta rupiah. Kita masukkan akun di jurnal umumnya, yaitu sewa dibayar di muka di debit sebesar 20 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 20 juta rupiah. Lanjut ke soal yang ketiga. Perusahaan PT Jaya Abadi ini melakukan transaksi pada tanggal 15 di bulan yang sama untuk membeli peralatan dan perlengkapan kantor. Dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kebutuhan tersebut sebesar peralatan sebesar 10 juta rupiah dan perlengkapan kantor sebesar 5 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam akun jurnal umum, yaitu peralatan bertambah di debit sebesar 10 juta rupiah, perlengkapan bertambah di debit sebesar 5 juta rupiah, dan kas berkurang di kredit sebesar 15 juta rupiah. Lanjut ke soal yang keempat. Transaksi berlanjut pada tanggal 20 Januari 2018, di mana perusahaan menerima pendapatan penjualan secara tunai sebesar 10 juta rupiah. Dilihat di jurnal umum, akunnya adalah kas bertambah di debit 10 juta rupiah dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 10 juta rupiah. Lanjut yang terakhir, transaksi terakhir dari perusahaan PT Jaya Abadi dilakukan tanggal 25 Januari 2018, di mana perusahaan mengeluarkan dana untuk membayar gaji pegawai di bulan Januari sebesar 25 juta rupiah. Akun yang digunakan di dalam jurnal umum adalah beban gaji di debit sebesar 25 juta rupiah, kas di kredit sebesar 25 juta rupiah. Kita totalkan hasil debit dan kredit. Dan hasilnya harus balance. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. See you guys!